Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi seputar peristiwa dan juga isu global. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia untuk Anda. Pemirsa, Pakistan membahas rencana putaran kedua perundingan Amerika Serikat dan Iran. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, melakukan pertemuan dengan Duta Besar Sementara Amerika Serikat, Natalie Baker, di Islamabad. Pertemuan ini membahas persiapan putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang dirancang akan kembali digelar dalam waktu dekat. Pemerintah Pakistan menyatakan telah menyiapkan berbagai pengaturan, termasuk langkah keamanan khusus untuk menjamin kelancaran dan keselamatan delegasi. Mohsin Naqvi menegaskan harapannya agar perundingan lanjutan dapat berjalan sukses dan mendorong penyelesaian diplomatik. Sementara itu, pihak Amerika Serikat mengapresiasi peran pemerintah Pakistan dalam mendukung upaya deeskalasi serta menjembatani perbedaan antara pihak terkait. Di sisi lain, Pakistan juga melakukan komunikasi dengan pihak Iran terkait rencana perundingan lanjutan tersebut. Meski demikian, kelanjutan pembicaraan masih diliputi ketidakpastian geopolitik setelah meningkatnya ketegangan di kawasan. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran diketahui akan segera berakhir di tengah saling tuding pelanggaran. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih terus diintensifkan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga stabilitas kawasan serta ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Puluhan veteran dan keluarga militer Amerika Serikat ditangkap saat menggelar aksi protes menentang perang terhadap Iran di gedung Kongres AS. Aksi ini menjadi sorotan di tengah meningkatnya penolakan terhadap konflik tersebut. Puluhan veteran dan keluarga militer Amerika Serikat ditangkap polisi Capitol saat menggelar demonstrasi di gedung Cannon House Office Building, Washington, D.C. Total 62 orang diamankan dalam aksi yang diorganisir sejumlah kelompok veteran yang menentang perang AS dan Israel melawan Iran. Para pengunjuk rasa berdiri di rotunda gedung sambil memegang tulip merah sebagai simbol mengenang warga Iran yang tewas serta membentangkan spanduk bertuliskan "Akhiri Perang di Iran". Mereka juga melakukan upacara melipat bendera untuk melambangkan 13 tentara Amerika Serikat yang tewas, sambil menyerukan slogan anti-perang sebelum diborgol dan dibawa pergi. Para demonstran menuntut Ketua DPR Mike Johnson untuk menemui mereka serta berjanji menghentikan pendanaan perang yang dimulai sejak 28 Februari. Salah satu yang ditangkap adalah Direktur Eksekutif CCW, Mike Preisner, seorang veteran perang Irak yang menyebut konflik ini tidak masuk akal dan telah menelan banyak korban. Preisner juga menegaskan bahwa penolakan berdasarkan hati nurani adalah hak hukum bagi anggota militer dan menyatakan ada dukungan bagi mereka yang menolak penugasan perang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengakui kesalahan dalam proses penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Starmer di tengah sorotan publik terkait pemilihan diplomat tersebut. Perdana Menteri Keir Starmer secara terbuka mengakui kesalahan besar dalam penunjukan Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Keputusan yang diambil di awal masa jabatan kedua Presiden Donald Trump ini menuai kecaman, terutama setelah munculnya informasi mengenai kedekatan Mandelson dengan terpidana kasus pedofilia Jeffrey Epstein, serta rekam jejak bisnisnya di Rusia dan China. Pemerintah kemudian memberhentikan Mandelson setelah 9 bulan menjabat. Namun skandal ini semakin memanas setelah muncul informasi baru. Informasi tersebut mengungkapkan bahwa Mandelson gagal dalam proses pemeriksaan keamanan atau vetting sebelum pelantikan. Keir Starmer menyatakan bahwa dirinya tidak diberitahu mengenai kegagalan tersebut dan mengklaim bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengabaikan hasil vetting tersebut demi memberikan izin keamanan. There is also a judgment I made that was wrong. I should not have appointed Peter Mandelson. I take responsibility for that decision, and I apologize again to the victims of the paedophile Jeffrey Epstein, who were clearly failed by my decision. Akibat skandal ini, posisi Starmer semakin terpojok.
Pihak oposisi kini menuntut pengunduran diri Starmer karena mereka menilai Starmer telah menyesatkan parlemen dan publik terkait proses penunjukan yang seharusnya mengikuti prosedur baku. Sejak pemilihan umum Juli 2024, Starmer melakukan sejumlah langkah kontroversial, mulai dari perubahan kebijakan hingga rotasi staf senior. Rangkaian keputusan tersebut kini menimbulkan keraguan di kalangan anggota Partai Buruh terhadap kemampuan kepemimpinan Starmer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tragedi menimpa sebuah keluarga di Pennsylvania, Amerika Serikat setelah sebuah ledakan disertai kebakaran menghanguskan rumah mereka. Seorang ibu dan 6 anaknya yang berusia 3 hingga 11 tahun meninggal dunia dalam peristiwa naas tersebut. Peristiwa memilukan ini terjadi di sebuah rumah di kawasan Pennsylvania Tengah. Otoritas setempat memastikan 7 orang yang terdiri dari seorang ibu beserta 6 anaknya menjadi korban jiwa dalam ledakan dan kebakaran yang terjadi pada 20 April 2026. Saksi mata di sekitar lokasi mendengar suara ledakan keras sebelum api membumbung tinggi dan melahap seluruh bangunan rumah dalam waktu singkat. Petugas pemadam kebakaran segera mengirimkan unit tambahan untuk memadamkan api yang berstatus kebakaran alarm tingkat 2. Namun, besarnya kobaran api menghambat upaya penyelamatan saat petugas tiba di lokasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran besar terjadi di kilang Pachpadra, India sehari menjelang peresmian oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Kebakaran dilaporkan terjadi di Kompleks Kilang dan Petrokimia di wilayah Pachpadra, Rajasthan, India, yang merupakan salah satu proyek energi strategis di negara tersebut. Rekaman video menunjukkan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi di atas area kilang, menandakan besarnya skala kebakaran dan menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Petugas pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan dan mencegah api meluas ke bagian lain fasilitas dengan mengerahkan sejumlah unit dan personel tambahan. Otoritas tempat menyatakan api berhasil dikendalikan dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Meski kerugian material masih dalam proses pendataan. Kementerian Perminyakan dan Gas Alam India menyebut penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta mengevaluasi sistem keamanan di fasilitas tersebut. Kilang ini merupakan fasilitas terpadu greenfield pertama di India yang dikembangkan melalui kerjasama antara Hindustan Petroleum dan pemerintah Rajasthan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional. Akibat insiden ini, peresmian kilang yang sedianya dilakukan pada 21 April ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut, situasi di lokasi masih terus dipantau seiring dengan proses investigasi yang berlangsung dan upaya pemulihan operasional secara bertahap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah utara Jepang. Otoritas setempat langsung mengeluarkan peringatan tsunami dengan potensi gelombang mencapai hingga 3 meter. 高台へと逃げてください。この津波は間もなくさらに高くなって確実に沿岸に押し寄せます。今すぐできるだけ高いところへと逃げてください。 Badan Meteorologi Jepang atau Japan Meteorological Agency melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 7,4 pada Senin sore waktu setempat yang terjadi di kawasan utara negara tersebut. Gempa tersebut mengguncang wilayah utara Jepang dan terasa di sejumlah daerah sekitarnya, menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga serta memicu evakuasi di sejumlah titik. Menyusul gempa tersebut, otoritas segera mengeluarkan peringatan tsunami dengan potensi gelombang mencapai hingga 3 meter yang dapat mengancam wilayah pesisir. Warga di wilayah pesisir diminta untuk meninggalkan area rendah dan segera menuju tempat yang lebih tinggi guna menghindari risiko gelombang tsunami, serta mengikuti arahan petugas setempat. Hingga kini, pihak berwenang masih terus memantau situasi serta perkembangan aktivitas seismik di kawasan tersebut untuk mengantisipasi potensi gempa susulan. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa atau kerusakan besar, namun kewaspadaan tetap ditingkatkan seiring dengan kondisi yang masih dinamis di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jepang mengeluarkan peringatan terkait peningkatan risiko gempa besar menyusul gempa kuat yang terjadi sebelumnya.
Otoritas Jepang mendorong untuk meningkatkan status kewaspadaan di sejumlah wilayah terdampak. Otoritas di Jepang mengeluarkan imbauan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya gempa besar atau megaquake seiring meningkatnya aktivitas seismik di kawasan tersebut. Peringatan ini dikeluarkan menyusul gempa berkekuatan tinggi yang terjadi pada Senin dan mengguncang sejumlah wilayah serta menimbulkan kekhawatiran akan gempa susulan. Wilayah pesisir utara menjadi salah satu area yang disebut memiliki risiko meningkat terhadap aktivitas seismik lanjutan dan berpotensi terdampak lebih besar. Pihak berwenang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gempa susulan serta mengikuti prosedur evakuasi yang telah ditetapkan. Hingga kini, belum ada kepastian terkait terjadinya gempa besar tersebut. Namun, pemantauan terus dilakukan oleh otoritas terkait secara intensif. Situasi ini menjadi perhatian, mengingat Jepang merupakan salah satu negara dengan aktivitas seismik tinggi yang sering mengalami gempa bumi dengan berbagai skala. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang tewas dalam insiden penembakan di North Carolina yang berawal dari perkelahian antar remaja. Aksi kekerasan bersenjata ini menimbulkan kepanikan di lokasi kejadian. Insiden penembakan terjadi di negara bagian North Carolina, Amerika Serikat, yang menyebabkan 2 orang tewas serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa mematikan ini dilaporkan bermula dari perkelahian antar kelompok remaja yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan bersenjata dan memicu kepanikan di sekitar lokasi kejadian. Pihak berwenang menyatakan bahwa lebih dari 1 orang melepaskan tembakan dalam insiden tersebut, sehingga memperburuk situasi di lokasi kejadian dan menyulitkan proses pengendalian keamanan. Sejumlah korban terluka dilaporkan mungkin turut terlibat dalam perkelahian dan penembakan. Meski hal ini masih dalam penyelidikan dan belum dapat dikonfirmasi secara resmi, hingga kini belum ada pihak yang ditangkap dan aparat masih melakukan pencarian terhadap para pelaku yang terlibat dengan mengerahkan sejumlah personel keamanan. Pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti dan memintai keterangan saksi untuk mengungkap kronologi kejadian serta menetapkan pihak yang bertanggung jawab. Insiden ini kembali menjadi perhatian terkait kekerasan menggunakan senjata api di kalangan anak muda di Amerika Serikat yang terus menjadi isu serius di berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Direktorat Imigrasi Kementerian IMIPAS mengungkap jaringan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM warga negara Pakistan menuju Australia melalui jalur laut Indonesia. Total 3 warga negara Pakistan akan menjalani proses hukum di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 3 warga negara Pakistan diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dari negara Pakistan ke Australia melalui jalur laut wilayah timur Indonesia. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS, Hendar Sam Marantoko menjelaskan kasus ini bermula ketika Polres Aru mengamankan 4 pria berkewarganegaraan Pakistan di penginapan Kota Dobo, Provinsi Maluku pada September tahun lalu. Hendar Sam mengatakan penangkapan ini dilakukan usai temuan izin tinggal di Indonesia untuk menuju Australia dengan lintasan yang diklaim legal. Adapun sebelum melakukan perjalanan ke Australia, para warga negara Pakistan ditampung di sebuah kontrakan Kabupaten Tangerang sebelum melaksanakan perjalanan ke Ambon, Saumlaki, dan Dobo. Kedepannya, keimigrasian akan memperketat gerbang masuk negara melalui setiap titik agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kita akan memperkuat fungsi intelijen kita, dan itu juga yang sudah kita lakukan. Kita punya desa-desa binaan yang sudah kita galakkan, jadi masalah TPPO dan TPPM ini menjadi concern kita bersama, bahwa warga negara kita yang menjadi objek dari TPPO dan TPPM ini supaya di daerah-daerah tertentu atau tempat-tempat yang biasanya itu menjadi sasaran para mereka-mereka ini, kita berikan suatu semacam edukasi ya, supaya tidak terjadi lagi. Tapi hal yang paling mendasar lagi juga kami ingin mengembangkan ke arah lain. Desember lalu, pihak setempat menerbitkan surat penyidikan terhadap SA, MS, dan MWK.
Hingga pada Februari lalu ketiganya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 10 April 2026, berkas perkara oleh tersangka warga negara Pakistan atas nama SA, MSJ, dan MWK oleh pihak kejaksaan dinyatakan P21. Terhadap 3 orang tersangka warga negara Pakistan tersebut beserta barang buktinya akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk menjalani proses peradilan. Sementara untuk keempat orang saksi yaitu para korbannya saat ini masih berada di Direktorat Jenderal Imigrasi Kuningan. Lebih lanjut, Kejaksaan Agung pun memastikan berkas perkara ketiga tersangka dinyatakan siap atau P21 dan akan menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk proses penuntutan pengadilan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mendekati keberangkatan haji 2026, Imigrasi Arab Saudi siapkan puluhan konter pemeriksaan haji di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Nantinya para jemaah haji akan diperiksa di bandara sehingga tidak lagi dilakukan pemeriksaan setibanya di Bandara Arab Saudi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan Terminal 2F sebagai pusat pelayanan penerbangan haji tahun ini yang akan melayani sekitar 35.285 jemaah. Nantinya para jemaah haji tersebut akan dilayani oleh 2 maskapai, yaitu Saudi Arabian Airlines dan Garuda Indonesia. Penerbangan perdana dijadwalkan akan berangkat pada 22 April pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dini hari dengan jumlah kloter perdana sebanyak 390 jemaah. Jemaah yang berangkat melalui terminal ini berasal dari 3 embarkasi, yaitu Cipondoh Tangerang Banten, Pondok Gede, dan Bekasi. Untuk menunjang kelancaran proses keberangkatan, pihak bandara menyiapkan 4 area holding dengan kapasitas masing-masing sekitar 1 penerbangan atau 450 orang. Selain itu, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah layanan Makkah Road yang nantinya proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan sistem ini, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi karena proses tersebut sudah diselesaikan di Terminal 2F atau sistem jemput bola yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Fasilitas yang ada di sini kami telah menyiapkan 4 area holding, 4 area holding dengan kapasitas masing-masing satu area itu sekitar 1 flight atau sekitar 450 orang. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila terjadi clash handling di dalam perencanaan penerbangannya. Jadi fasilitas lainnya kami juga menyiapkan fasilitas ibadah. Misalnya di sebelah sana ada area ibadah atau masjid yang bisa menampung sampai dengan 1.000 jamaah. Insya Allah bisa nyaman berada di sini. Kami menyiapkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani penerbangan haji ini. Dan fasilitas lain yang harus kami sampaikan adalah adanya yang disebut dengan Mekarut atau Makarut. Makarut ini tahun ini memiliki pelayanan yang lebih seamless dengan teknologi terbaru. Prinsipnya Makarut ini bagaimana bisa membuat jemaah lebih nyaman karena nanti setibanya di Saudi tidak ada pemeriksaan keimigrasian lagi. Jadi pemeriksaan keimigrasiannya khusus dari Saudi itu dilakukannya di sini. Jadi setelah masuk area Makarot itu dianggap sudah masuk ke negara Arab Saudi. Dan ada disediakan sekitar 10 counter di sini. Insya Allah ini akan membuat jamaah bertambah nyaman karena pemeriksaannya lebih seamless, lebih cepat. Ya, yang melakukan pemeriksaan di Makarot ini adalah petugas keimigrasian dari Arab Saudi. Fasilitas ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan atau keterlambatan penerbangan. Selain itu, bandara juga menyiapkan fasilitas ibadah berupa masjid dengan daya tampung hingga 1.000 jamaah, serta menurunkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani jamaah haji. Dari Tangerang, Muce Platumeirisa, Sinpo TV melaporkan. Teheran tutup pintu untuk tuntutan Amerika Serikat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Iran menegaskan tidak akan menyerahkan uranium diperkaya kepada Amerika Serikat di tengah kebuntuan negosiasi nuklir antara kedua negara. Hingga kini hal itu masih diwarnai perbedaan tajam terkait program nuklir dan syarat perundingan. Pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Said Khatibzadeh menyatakan negaranya tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat. Iran juga menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan langsung dengan pihak Amerika karena dinilai masih mempertahankan posisi maksimalis. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan keinginannya untuk mengambil seluruh uranium diperkaya Iran yang disebut terkubur di lokasi nuklir. Uranium tersebut diperkirakan mencapai ratusan kilogram dan berada di fasilitas yang juga sebelumnya terdampak serangan militer. Pernyataan dari kedua pihak ini menunjukkan masih tajamnya perbedaan dalam isu program nuklir Iran. We are defending. This was not our choice. This war was not our choice. It was unnecessary, unprovoked war of aggression started by Americans and Israelis in the middle of negotiation. And while they were just, conspiring behind the scene that, the negotiations work well and they were promising that there have been good and significant progress, then they started surprise assassinations. They assassinated the head of state. Martyred standing our leader in his office and off-duty commanders, not in situation room, not in front line, but also in their offices. So this shows to what extent we have to be very careful and being ready for any scenario. Upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan dan juga ketegangan antara kedua negara dan belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, warga di Lebanon Selatan mulai kembali ke tempat tinggal mereka pada hari Minggu ini. Mereka disambut dengan pemandangan pilu akibat kehancuran luas pasca 6 pekan konflik antara Hezbollah dan Israel. Setelah 6 pekan terjadi perang hebat, kota-kota di wilayah selatan Lebanon kini mulai didatangi kembali oleh para pengungsi. Namun harapan untuk kembali hidup normal harus sirna saat mereka tiba di lokasi. Pemandangan menyedihkan terlihat di sepanjang jalan, di mana bangunan rumah dan toko-toko telah rata dengan tanah. Banyak warga yang tidak menyangka akan melihat tingkat kerusakan yang begitu parah terhadap tempat tinggal mereka. Meski dihadapkan pada situasi sulit, warga setempat tetap menunjukkan ketangguhan mereka. Mereka menegaskan tidak akan meninggalkan tanah kelahiran meski harus memulai semuanya dari nol. Hingga saat ini, proses pemulihan wilayah tersebut masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan warga di Pakistan menggelar aksi untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Aksi ini menjadi simbol solidaritas di tengah memanasnya konflik kawasan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ribuan warga di Gilgit-Baltistan, Pakistan menggelar aksi untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan massa berkumpul sambil mengibarkan bendera Pakistan dan Iran, serta membawa atribut Hizbullah. Mereka juga mengangkat foto mendiang Ali Khamenei, penerusnya Mojtaba Khamenei, serta mantan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Koordinator aksi Ali Abbasah menyebut peserta datang dari berbagai desa dan lintas kelompok untuk memberikan penghormatan. Ia menilai Iran menunjukkan sikap matang dalam menghadapi konflik, serta memiliki peran penting di kawasan. Hingga kini, pihak Iran belum mengumumkan secara resmi waktu dan lokasi pemakaman Ali Khamenei. Sementara itu, upaya diplomatik melalui gencatan senjata dan perundingan masih belum menghasilkan kesepakatan final. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perundingan antara Amerika Serikat dan Iran kini terus berlangsung. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya tetap mengambil sikap tegas terhadap Teheran di tengah ketegangan Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan komunikasi dengan Iran saat ini berjalan cukup baik. Meski demikian, Trump menegaskan pemerintahannya tetap bersikap tegas terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz. Trump menyebut tindakan Iran yang kembali mengancam jalur pelayaran strategis tersebut sebagai bentuk pemerasan yang tidak akan dibiarkan oleh Amerika Serikat.
got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leader. Trump juga menyoroti sejarah konflik di mana banyak personel militer Amerika Serikat menjadi korban akibat serangan bom tepi jalan yang diduga dilakukan oleh pihak Iran. Saat ini pemerintahan Trump memastikan akan memberikan pembaruan informasi terkait perkembangan situasi tersebut pada akhir hari ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Militer Israel menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas setelah beredar rekaman video yang menunjukkan seorang prajurit IDF merusak patung Yesus di Lebanon Selatan. IDF menyatakan akan mengambil langkah yang tepat terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Militer Israel atau IDF mengonfirmasi keaslian sebuah rekaman yang menunjukkan seorang prajurit merusak patung Yesus Kristus di wilayah Lebanon Selatan dalam insiden yang langsung menarik perhatian publik. Rekaman tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menimbulkan reaksi luas di kalangan publik internasional, terutama terkait isu sensitivitas agama. Dalam pernyataannya, IDF menyebutkan tindakan prajurit tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai militer dan dianggap sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan standar perilaku pasukan. Pihak militer juga menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh Komando Utara untuk mengetahui rincian kejadian dari pihak terkait. IDF menyatakan akan mengambil langkah yang tepat terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut sesuai hasil penyelidikan dan menjamin penegakan disiplin internal. Insiden ini terjadi di tengah situasi yang masih tegang meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah mulai berlaku dengan kondisi keamanan yang masih rentan terhadap konflik terbuka. Israel sendiri dikabarkan berencana membentuk zona keamanan di sepanjang perbatasan hingga Sungai Litani sebagai bagian dari strategi pengamanan wilayah. Hingga saat ini perkembangan kasus ini masih terus dipantau seiring dengan proses penyelidikan yang berjalan serta menjadi perhatian komunitas internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memberikan peringatan keras terkait merosotnya penghormatan terhadap hukum internasional di berbagai belahan dunia. Guterres menyoroti bagaimana aturan tata kelola kekuatan saat ini banyak diabaikan yang mengakibatkan warga sipil terpapar bahaya besar, terutama di kawasan Timur Tengah. Dalam pidatonya, Sekjen PBB Guterres menegaskan bahwa hukum internasional saat ini sedang terancam. Aturan mengenai pelaksanaan permusuhan dan penggunaan kekuatan tidak lagi diperhatikan. Bahkan perlindungan terhadap personel PBB juga turut dilanggar. Ia memperlihatkan bahwa ketiadaan hukum hanya akan melahirkan kekacauan, penderitaan, dan kehancuran. Sebagai wujud komitmen PBB, Guterres dijadwalkan mengunjungi Den Haag untuk memperingati hari jadi ke-80 Mahkamah Internasional. Kunjungan ini menjadi pesan tegas bahwa PBB tetap berdiri di belakang institusi yang melindungi perdamaian, keadilan, dan kedaulatan. Terkait krisis di Timur Tengah, Guterres menegaskan tidak ada solusi militer. Ia mendesak agar negosiasi serius segera dilanjutkan. Gencatan senjata dipertahankan, serta hak kebebasan navigasi internasional termasuk di Selat Hormuz harus dihormati oleh semua pihak. This wholesale assault on international law has consequences. Lawlessness breeds chaos. Lawlessness fuels suffering. Lawlessness leads to destruction. And this is not the moment to retreat from international law. It's the moment to reaffirm it. Guterres menyerukan pentingnya pengutamaan diplomasi di atas eskalasi, serta mengajak semua pihak untuk kembali komitmen terhadap hukum internasional demi perdamaian dan martabat manusia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Angkatan Laut Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang diduga mencoba menembus blokade laut di Selat Hormuz. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan dekat Selat Hormuz dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di wilayah strategis tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mencoba melewati blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran meski telah diberikan peringatan oleh otoritas militer setempat. Setelah mengabaikan peringatan, kapal itu akhirnya dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan marinir Amerika Serikat. Dalam operasi yang dilaporkan berlangsung cepat dan terkendali, insiden ini menjadi intersepsi pertama sejak blokade tersebut dimulai pekan lalu, sekaligus menandai peningkatan tindakan penegakan di lapangan. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan mengancam akan memberikan respon
terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, serta proses diplomasi yang masih terhambat dan belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi berdampak luas. Hingga kini, situasi di kawasan masih terus mendapat perhatian dunia, di tengah resiko eskalasi lebih lanjut, serta kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih besar di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah kapal perang Amerika Serikat menembaki kapal kargo berbendera Iran. Insiden terjadi saat Washington terus menegakkan blokade terhadap pelabuhan Iran, menyusul keputusan Teheran menutup kembali Selat Hormuz. Rekaman video yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat menunjukkan detik-detik kapal perang USS Purwans melepaskan tembakan ke arah kapal kargo berbendera Iran. Sebelum tembakan dilepaskan, personel marinir Amerika terdengar memberikan peringatan agar awak kapal mengosongkan ruang mesin. Kapal perang terlihat menembakkan sejumlah proyektil setelah peringatan berulang selama 6 jam tidak diindahkan. Menurut keterangan militer Amerika Serikat, kapal MV Tuska sedang berlayar di Laut Arab bagian utara dengan kecepatan 17 knot menuju Bandar Abbas, Iran. Setelah gagal mematuhi peringatan, USS Purwans mengarahkan evakuasi ruang mesin sebelum akhirnya melakukan penindakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukan marinir telah mengambil alih kapal tersebut setelah sebelumnya memberikan peringatan. Trump juga menyebut kapal tersebut berada di bawah sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap muatannya. Insiden ini terjadi setelah Iran mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz yang merupakan jalur krusial perdagangan energi dunia. Sementara itu, upaya diplomatik masih berlangsung dengan Pakistan bersiap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun kedua pihak masih saling menuduh pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di tengah konflik yang terus meluas di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran besar melanda sebuah desa pesisir di Sabah, Malaysia yang menghanguskan sekitar 1.000 rumah dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran ini menyisakan kerusakan luas di kawasan permukiman padat tersebut. Kebakaran hebat melanda pemukiman rumah panggung di wilayah pesisir Sabah, Malaysia, dan dengan cepat menyebar ke seluruh area yang diduga dipicu kondisi lingkungan yang rentan terhadap api. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi saat api melalap deretan rumah kayu yang berdiri rapat satu sama lain, sehingga mempercepat penyebaran api ke pemukiman sekitar. Kondisi pemukiman yang padat dan dinominasi material mudah terbakar membuat api cepat meluas hingga menghanguskan sekitar 1.000 rumah dalam waktu yang relatif singkat. Sejumlah warga terlihat berdiri di antara puing-puing setelah rumah mereka ludes terbakar, sementara tim darurat terus melakukan penanganan dan berupaya menstabilkan situasi di lokasi kejadian. Petugas pemadam kebakaran menyatakan akses jalan yang sempit serta kondisi angin kencang menjadi hambatan dalam proses pemadaman dan memperlambat upaya penanganan di lapangan. Lebih dari 9.000 orang dilaporkan terdampak kebakaran dan terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa, namun penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran serta mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pemerintah Malaysia menyatakan telah menyiapkan bantuan darurat dan tempat tinggal sementara bagi para korban terdampak sebagai bagian dari upaya penanganan pasca bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tim penyelamat masih terus mencari korban dan penyintas di bawah reruntuhan pasca serangan udara Israel di kota Tyre, Lebanon. Hingga hari keempat, proses evakuasi masih berlangsung di tengah puing-puing bangunan. Memasuki hari keempat pasca serangan udara Israel, tim penyelamat terus melakukan pencarian korban dan penyintas di kota Tyre, Lebanon. Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan alat berat membersihkan puing-puing, sementara petugas menyisir lokasi untuk mencari korban yang masih tertimbun. Petugas medis Abbas Awad menyebutkan hingga saat ini 6 orang masih dinyatakan hilang, dengan total 18 orang tewas dan 64 lainnya terluka. Ia menegaskan proses evakuasi akan terus dilakukan demi warga meski membutuhkan waktu yang lama. Sebelumnya, media lokal melaporkan sejumlah serangan udara menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata diberlakukan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat, sejak konflik dimulai pada 2 Maret 2026,
Total korban jiwa mencapai 2.294 orang, dengan 7.544 lainnya terluka. Militer Israel menyatakan telah menargetkan lebih dari 380 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, warga di Tyre dan sekitarnya juga telah diminta mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku pada Jumat 17 April 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Jelang musim haji, akses masuk Arab Saudi diperketat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sorotan Dunia. Pemirsa, memasuki musim haji 2026, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat akses masuk semua orang ke Tanah Suci. Tak hanya kendaraan pribadi, pemeriksaan juga dilakukan oleh bus-bus yang mengangkut penumpang menuju ke Arab Saudi. Kepolisian Arab Saudi melakukan pemeriksaan sangat ketat saat memasuki musim haji 1447 Hijriah 2026. Kepolisian mencegat bus petugas haji di Jalan Tol Mekah Jeddah 20 km sebelum masuk kota Mekah pada Sabtu 18 April 2026 waktu Arab Saudi. Setelah melakukan pemeriksaan, salah seorang petugas polisi naik ke atas bus. Ia menghitung satu persatu petugas yang sudah memakai pakaian ihram. Pemeriksaan kembali terjadi pada 12 km sebelum masuk kota Mekah. Langkah ini bagian dari pengawasan ketat pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan pembatasan ketat masuk ke Mekah mulai 13 April 2026 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam aturan terbaru ini, akses ke Mekah hanya diberikan kepada pemegang visa haji resmi, pekerja dengan izin khusus di area tempat suci, dan penduduk dengan identitas resmi yang diterbitkan di Mekah. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahun diikuti jutaan jemaah dari seluruh dunia. Pemerintah juga menetapkan bahwa 18 April 2026 menjadi batas akhir bagi jemaah asing pemegang visa umroh untuk meninggalkan Arab Saudi. Setelah tanggal tersebut, penerbitan izin umroh melalui platform Nusuk dihentikan sementara hingga 31 Mei. Semua jenis visa selain visa haji tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan kepadatan menjelang puncak musim haji. Pemerintah mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat berujung pada sanksi tegas, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya. Kebijakan pengetatan ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi perhatian dunia setiap tahunnya. Dari Mekah Al-Mukarramah, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Kota Mekah dan Kota Madinah Arab Saudi telah bersiap menyambut jutaan umat Islam di dunia yang akan menjalani ibadah haji tahun ini, termasuk calon jemaah asal Indonesia yang jumlahnya mencapai 200 ribuan orang. Seperti apa kesiapan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan para petugas haji Indonesia Arab Saudi? Berikut informasinya. Tidak lama lagi sekitar 2 jutaan umat Islam di dunia, termasuk Indonesia, akan membadati kota Makkah Al-Mukarramah, Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu ibadah haji. Masjidil Haram di kota Mekah telah bersiap menyambut musim haji 1447 Hijriah. Sebagai tanda dimulainya musim haji, bagian bawah kiswah diangkat setinggi 3 meter. Tujuannya untuk melindungi kain dari kerusakan atau tarikan oleh jemaah yang berdesakan. Secara simbolis, kain putih sering diartikan ihram Ka'bah, yang menandakan Baitullah ikut berihram bersama jemaah. Selain kota Makkah Al-Mukarramah, salah satu tempat yang menjadi rujukan bagi para jemaah haji adalah di kota Madinah, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW. Di tempat ini banyak para jemaah haji yang mengunjungi makam Rasul dan 2 sahabatnya. Dan selain itu, di kota Madinah ini juga dikenal sejuk sehingga para jemaah haji memiliki kenangan tersendiri ketika mengunjungi tempat ini. Madinah Al-Munawwaroh adalah kota suci kedua dalam Islam di Arab Saudi.
Kota ini merupakan pusat pemerintah dan peradaban Islam pertama. Rumah bagi Masjid Nabawi serta makam Rasulullah menjadikannya destinasi utama ziarah umroh dan haji. Pada musim haji tahun ini, pemerintah telah menyiapkan 118 hotel untuk menampung sekitar 103.000 jemaah haji pada gelombang pertama. Nanti ada 22 hotel, sektor 2 ada 23 hotel, sektor 3 ada 24 hotel, sektor 4 ada 26 hotel, dan sektor 5 ada 22 hotel. Nah ini semuanya ada 118 kurang lebih, kalaupun nanti tidak ada perubahan nanti kita akan update lagi. Jadi hotel-hotel yang akan ditempati jamaah haji untuk gelombang pertama sekitar 100.000 setengahnya. Jadi 100.000 akan datang ke Madinah, nanti setelah musim haji dari Mekah gelombang kedua yaitu akan datang dari Mekah menuju Madinah sekitar 100.000 lebih seperti itu. Nah ini kita sudah siapkan untuk hotel-hotel dan rekan-rekan PPIH juga sudah proses tadi sektor 1, sektor 2 juga sudah proses monitoring, juga ada survei ke lokasi hotel-hotel. Mudah-mudahan penyambutan pertama nanti ada 15 kloter tanggal 22 itu kita sudah siap semua hotelnya. Kalau tidak berubah Yogyakarta nanti pada pukul 6.25 yang kloter pertama awalnya JKG 2 tapi kemudian karena ada perubahan jadwal jadi Yogyakarta. Tapi intinya sih secara keseluruhan hotel kita sudah siapkan. Kalau seandainya nanti ada hal-hal yang memang berubah dari penerbangan kita akan lihat. Nah sejauh ini majmuah juga yang memang mengelola hotel kita sudah koordinasikan. Dan kemudian juga pemilik hotel juga kita sudah koordinasikan. Alhamdulillah mereka memberikan respon yang baik. Oleh karena itu kita berharap kelancaran saat penerimaan kedatangan jamaah ini yang pertama. Dan hari pertama kalau tidak salah dalam jadwal itu juga ada yang pecah hotel, ada 1 kloter. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa antisipasi untuk hotel yang kloter yang pecah hotelnya. Itu barangkali. Terima kasih. Yang diterapkan. Jadi sebenarnya pecah hotel dalam 1 kloter tidak hanya Madinah, maka juga sama. Jadi kan posisi seperti ini. Jadi misalnya kayak tabung ya, kayak tabung air atau tabung gelas atau gelas segala macam. Misalnya hotel ini kapasitasnya 3 kloter, 1.000 misalnya, 400 misalnya. Nah ternyata yang datang misalnya hanya 1.000, ternyata yang datang 3 kloter. Kalau 400 berarti kan 1.200. Nah, kloter pertama masih utuh, kloter kedua utuh. Nah, kloter ketiga karena misalnya ini hanya tinggal 200 sisa kapasitas di hotel ini. Selain hotel dan fasilitasnya, PPIH Arab Saudi juga telah menyiapkan hidangan makanan khas rasa Indonesia. Urusan perut jamaah menjadi prioritas, terutama pengawasan terkait gizi dan distribusinya. 23 catering berkualitas telah disiapkan demi pemenuhan konsumsi para jemaah haji. Makan sehari 3 kali karena masa tinggal di jemaah di Madinah ini kurang lebih 9 hari ya. Insya Allah akan mendapatkan menu-menu dengan menu Indonesia, dengan cita rasa Indonesia, karena salah satunya adalah tahun ini bumbu yang digunakan adalah full bumbu pasta yang berasal dari Indonesia. Nah, untuk memperoleh cita rasa Indonesia pun salah satunya lagi adalah chef atau juru masaknya juga berasal dari Indonesia. Jika seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana sudah 100% siap, maka para jemaah haji diimbau untuk tidak membawa barang-barang yang berlebihan dan membahayakan. Kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang beberapa hari lagi akan tiba di Indonesia, yang pertama sebelum berangkat pastikan semuanya sudah lengkap, sebuah persiapannya sudah disiapkan sebaik-baiknya, terutama kondisi fisiknya. Jadi masih ada waktu beberapa hari untuk recovery. Obat-obatan yang perlu disiapkan silakan disiapkan, vitamin yang perlu dibawa silakan dibawa. Dan jangan membawa barang-barang terlarang karena nanti itu akan sangat mengganggu jamaah haji yang lain pada saat di bandara. Tanggal 22 April 2026, dijadwalkan jemaah haji kloter pertama akan tiba di Tanah Suci. Sementara lebih dari 500 petugas haji sudah tiba terlebih dahulu di Arab Saudi.
guna menyiapkan dan menyambut para jemaah haji agar perjalanan suci ribuan jemaah haji asal Indonesia berjalan lancar. Alhamdulillah wa syukurillah, pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah siap menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Diperkirakan 2 juta umat Islam di seluruh dunia dan juga 221.000 jamaah asli Indonesia akan hadir di tempat ini. Dan kita berdoa agar mereka semua bisa melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Dan jangan lupa, kami petugas Haji Indonesia siap melayani dan juga membantu Anda untuk mensukseskan ibadah suci, perjalanan suci Anda, sehingga Anda pulang dengan selamat ke Indonesia, kembali bertemu dengan sanak saudara. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pasukan Amerika Serikat menyelesaikan penarikan diri dari salah satu pangkalan udara di Suriah. Hal ini menandai berakhirnya kehadiran militer di lokasi tersebut. Konvoi terakhir pasukan Amerika Serikat terlihat meninggalkan pangkalan udara Kasrak di Provinsi Hasaka, Suriah, sebagai bagian dari proses penarikan militer yang telah dirancang sebelumnya. Penarikan ini menandai selesainya proses evakuasi personil dan peralatan militer dari lokasi tersebut setelah bertahun-tahun digunakan sebagai titik operasi militer. Selama ini pasukan Amerika Serikat memiliki misi utama untuk mencegah kembangnya kembali kelompok ekstremis ISIS serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Meski ISIS telah kehilangan wilayah terakhirnya di Suriah pada tahun 2019, kelompok tersebut masih aktif melalui sel-sel tidur yang tersebar di berbagai wilayah. Serangan sporadis masih terjadi di sejumlah wilayah termasuk di Suriah, Irak, dan negara lainnya yang menunjukkan ancaman belum sepenuhnya hilang. Hingga kini belum ada pernyataan resmi lebih lanjut terkait langkah militer selanjutnya pasca penarikan pasukan ini termasuk strategi keamanan di kawasan ke depan. Perkembangan ini masih menjadi perhatian terkait stabilitas keamanan di kawasan, serta potensi kebangkitan kembali kelompok ekstremis di tengah dinamika geopolitik yang masih terus berkembang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sejumlah kapal tanker minyak terlihat tertahan di Selat Hormuz saat blokade maritim Amerika Serikat terhadap Iran memasuki hari kedua. Blokade ini mulai mengganggu arus pasokan energi global. Rekaman video memperlihatkan sejumlah kapal tanker minyak terlihat berlabuh dan tidak bergerak di perairan Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi seiring dengan berlangsungnya blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran strategis dunia dengan kontribusi sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melintasi wilayah ini. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan blokade ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan Iran yang dinilai memberatkan kapal-kapal internasional. Namun pihak Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz berada dalam wilayah maritimnya dan seluruh aktivitas di perairan tersebut berada di bawah pengawasan pasukan Iran. Sementara itu, China menilai langkah blokade tersebut sebagai tindakan berbahaya dan berpotensi memperburuk konflik. Sampai saat ini, upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan setelah perundingan sebelumnya berakhir tanpa kesepakatan. Situasi ini mulai memberikan dampak terhadap pasar global dengan terganggunya arus pasokan minyak serta meningkatnya volatilitas harga energi. Lembaga internasional juga memperingatkan risiko terhadap ketahanan pangan global akibat terhambatnya distribusi barang penting. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, CEO Tim Cook mengumumkan mundur dari jabatannya setelah memimpin perusahaan Apple Inc. selama 15 tahun dan menandai berakhirnya era kepemimpinan yang dikenal dengan pertumbuhan pesat serta inovasi produk Apple. Tim Cook resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Apple Incorporated setelah memimpin perusahaan selama 15 tahun. Dalam periode yang penuh dengan transformasi dan ekspansi global, Cook sebelumnya mengambil alih kepemimpinan dari pendiri Apple, Steve Jobs, dan membawa perusahaan ke era pertumbuhan pesat dengan strategi bisnis yang berfokus pada inovasi dan ekosistem produk. Di bawah kepemimpinannya, nilai pasar Apple melonjak signifikan
hingga lebih dari 3,6 triliun dolar Amerika Serikat, didorong oleh kesuksesan produk iPhone serta ekspansi ke berbagai layanan digital. Posisi CEO selanjutnya akan diisi oleh John Tarnus yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan divisi perangkat keras dan dikenal berperan dalam pengembangan produk utama perusahaan. Pergantian ini menandai dimulainya era baru kepemimpinan di salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia dengan harapan melanjutkan momentum pertumbuhan. Sampai saat ini, belum ada rincian lebih lanjut terkait arah strategi perusahaan di bawah kepemimpinan baru tersebut, namun pasar menantikan langkah dan kebijakan selanjutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional di tengah meredanya ketegangan di Timur Tengah. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Ke sini, coba kita lihat bagaimana sekarang. Dan sebenarnya kapal ini belum bisa bergerak ya, walaupun sudah terbuka katanya Selat Hormuz. Dan ya, itu dia, Gams Nurul, gede banget kapalnya. Pemerintah Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional pada Jumat 17 April 2026, seiring kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah, sekaligus berdampak positif bagi stabilitas energi global. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia menyebut, keputusan tersebut turut memberikan dampak bagi ketahanan energi Indonesia. Ia menegaskan pembukaan jalur tersebut memberikan kepastian distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik. Terkait dua kapal milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian SDM terus berupaya dan berkoordinasi agar keduanya dapat segera melintas. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional selama masa ketidakpastian, termasuk pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda dan distribusi energi diharapkan kembali normal secara bertahap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.